Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal SNBT untuk tahun 2025, kurang lebih 100 hari lagi. Terutama kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif yang banyak muncul di ujian. Kali ini kita akan mengambil tema peluang yang tiap ujian pasti keluar. Part 1, soal sesuai LFR 2024. Soal nomor 1. Cindy memiliki kertas bernomor 6-13. Cindy akan mengambil satu kertas saat pengambilan pertama dan kertas tidak dikembalikan. Nah, kemudian dia mengambil lagi satu kertas secara acak. Maka peluang Cindy mendapatkan kertas bernomor ganjil pada pengambilan pertama dan bernomor genap pada pengambilan kedua adalah A/7, B2/7, C3/7, D5/7, dan E6/7. Kita jawab. Bilangan ganjil antara 6 dan 13 itu adalah 7, 9, 11, 13. Jadi antara 6 sampai 13 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Dari 8 bilangan ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 8 bilangan. Selanjutnya, peluang terambil bilangan ganjil pada pengambilan pertama adalah bilangan ganjil kan ada berapa? 4. Maka adalah 4/8 atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian karena tidak dikembalikan ya, maka jumlah bilangan sisa adalah 7 ya, sudah diambil 1 jadi sisanya 7. Nah, kemudian untuk bilangan genap ya, dari 7 bilangan adalah 6, 8, 10, 12. Nah, berarti ada 4 ya. Sehingga peluang terambilnya bilangan genap itu adalah 4/7. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah peluang terjadi bila B kemudian B garis lurus A adalah artinya apa? Peluang kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A sudah terjadi. Jadi kejadian A sudah terjadi adalah 1/2. Maka kejadian B yang terjadi adalah peluang yang selanjutnya adalah 4/7. Nah, jika modelnya seperti ini maka peluang A kali peluang B di mana A sudah terjadi. Nah, jadi dikali saja peluangnya. Tahu sama dengan maka ini ya, kan terjadi sama dengan 1/2 dikali 4/7 atau menjadi 4/14 atau kita masing-masing bagi 2, maksudnya adalah 2/7. Sehingga jawaban yang benar adalah bahagian B, 2/7. Selanjutnya nomor yang kedua. Dua buah dadu dilemparkan pada sebuah papan secara bersamaan. Manakah pernyataan di bawah ini memiliki peluang 1/12? A. Terambilnya 2 buah dadu dengan jumlah kurang dari 4. B. Yang kedua, terambilnya 2 dadu dengan jumlah 4. 3. Terambilnya 2 dadu dengan jumlah lebih dari 10. 4. Terambilnya 2 buah dadu dengan jumlah 2 atau 11. Nah, di sini pilihannya adalah A. 1, 2, 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 3 benar. D. 4 saja benar. Dan E. Semua benar. Kita jawab. Karena setiap dadu memiliki 6 angka ya, dan kita memiliki 2 buah dadu, maka jumlah kejadian mungkin adalah 6 dikali 6 atau sama dengan 36 kejadian ya. Dari 1 dari 2. Kemudian ditanyakan ini adalah peluang. Nah, ini peluangnya apakah 1, 2 dan 3 benar ya. Ini pilihannya B 1 dan 3 benar, C 2 dan 3 benar, D 4 saja benar, dan E semua benar. Nah, sekarang peluangnya itu terambil 2 buah dadu dengan jumlah kurang dari 4. Ya. Terambilnya 2 dadu kurang dari 4 ya, kita lihat yang tadi apa 1/12 ya. Jadi 1 itu 2 baru jumlah kurang 4 bisa tambah 1. Ini 1, dadu pertama 1, dadu kedua 1, dadu pertama 1, dadu kedua 2, kemudian dadu pertama 2, kemudian dadu kedua 1. Ya, sehingga ada 3 pasangan ya. Sehingga peluangnya adalah 3/36 atau sama dengan 1/12. Jadi ini benar ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, terambilnya 2 buah dadu yang jumlah 4. Nah, yang jumlah 4 itu adalah 1 dengan 3, 2 dengan 2, kemudian 3 dengan 1. Jadi Jika bermanfaat, mohon di-share ya. dadu pertama 1, dadu kedua 3,
Ini sama ya, dadu pertama 2, dadu kedua 2, kemudian dadu ke 1 3, kemudian dadu kedua adalah 1. Sehingga peluangnya menjadi 3/36 itu sama dengan 1/12 atau dia benar. Kemudian yang ketiga, terambilnya 2 buah dadu dengan jumlah lebih dari 10. Nah, kalau lebih dari 10 itu adalah 56, 65, 66 ya. Jadi 11, 11, 12. Sehingga perlunya sama juga 3/36 atau sama dengan 1/12. Jadi juga benar. Berarti A mencurigai benar ya. Kemudian yang keempat kita lihat. Terambilnya 2 buah dadu dengan jumlah 2 atau 11. Kalau jumlah 2 itu 2 kan jelas 1-1. Kalau 11 itu pasti 56 dan 65. Jadi semua dadu pertama 5, dadu kedua 6, dadu pertama 6, dadu kedua 5. Sama juga 3/16 sama dengan 1/12. Jadi itu juga benar. Sehingga jumlah yang cocok di sini adalah 1, 2, 3 dan 4. Artinya jawaban E semua benar. Selanjutnya nomor yang ketiga. 2 bilangan asli berbeda yang kurang dari 8 dipilih sekaligus secara acak. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? 1. Peluang semua bilangan yang terpilih prima lebih dari 1/20. 2. Peluang semua bilangan terpilih genap kurang dari 1/25. Ketiga, peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Dan 4. Peluang jumlah semua bilangan terpilih kurang dari 6 adalah 1/14. Yang benar adalah apakah 1, 2, 3, 4 atau tidak ada yang benar. Selanjutnya kita jawab. Bilangan yang asli kurang dari 8 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kita akan mengambil 4 bilangan dari 8. Sehingga banyak kemungkinan adalah kombinasi ya. Kenapa kombinasi? Karena kita tidak membedakan urutan juga ya. Kemudian kita lihatnya tidak membedakan urutan. Urutan 21 sama dengan 12 ya. Nah, jadi banyaknya kemungkinan adalah 8 kombinasi 4. Jadi semua kemungkinan itu 8 faktorial per 4 faktorial kali 8 kurang 4 faktorial. Hasilnya adalah 8 faktorial ini, 8 dari 1 sampai perkalian sampai 8, kemudian 4 faktorial dari perkalian 1 sampai 4, kemudian 8 kurang 4 adalah 4 faktorial juga, berarti 1 dikali 2 kali 3 kali 4. Nah, dari sini bisa kita hapus, ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya. Kemudian di sini juga kita bisa hapus, 6 dengan 3 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 8 dengan 4 kita hapus juga, hasilnya adalah 2. Jadi sama dengan 5 kali 2 dikali 7 kali 2 per 1 kali 2. Ini sama dengan 140/2 atau sama dengan 70. Jadi semua kemungkinan yang terjadi adalah 70 kejadian. Selanjutnya banyaknya bilangan prima itu adalah di sini ya. 2, 3, 5, dan 7 ada 4. Maka banyak cara mengambil 2 bilangan prima adalah kombinasi 4 dan 2. Itu ada 6 cara ya. Selanjutnya banyaknya bilangan genap 2, 4, 6 itu ada 3 ya. Maka banyak cara mengambil 2 bilangan genap adalah kombinasi dari 3, 2. Jadi banyak 3 diambil 2, hasilnya adalah sama dengan 3. Selanjutnya banyaknya bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7 ya. 1, 3, 5, 7 adalah 4 juga. Maka banyak cara mengambil 2 bilangan ganjil itu berarti kombinasi dari C 4, 2 itu sama dengan 6 ya. Ya, kombinasinya bisa seperti ini ya. Kalau kita hitungnya C 42 di sini C di sini 42 berarti 4 faktorial per 2 faktorial kali 8 2 kurang 4 kurang 2 faktorial ya. Jadi hasilnya 6, di sini hasilnya 3, di sini hasilnya 6. Kemudian banyak jumlah seluruh bilangan yang terpilih kurang dari 6. Jadi pasangannya 1 1 saja 1 1 1, kemudian 1 2, 1 3, 1 4, 2 3 ya. Jadi 1 1 1 2 tambah 2 3, 1 3 4, 1 4 4 5, kemudian 2 tambah 3 juga ini 1 4 5, 2 tambah 3 itu juga 5. Jadi ada 5 pasangan angka ya. 3. Kalau di sini 2 3 dan 3 2 itu dianggap sama, 1 4 dan 4 1 sama ya karena dia adalah kombinasi dianggap sama. Jelas jumlahnya adalah kurang dari 6. Jadi ada 5 pasang angka. Jadi peluang 2 bilangan prima terpilih adalah 6/70 atau bisa ditulis menjadi 3/35 di mana 6 dibagi 2 3, 70 dibagi 2 adalah 35. Kemudian peluang 2 banyaknya 2 bilangan genap yang terambil itu adalah 3 berarti 3/70.
Kemudian pilihan dua bilangan ganjil terpilih adalah sama di atas 6/70 atau 3/5, 3/35. Kemudian peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 6 adalah 5/70 atau sama dengan 1/14. Masing-masing kita bagi 5, sini adalah 14 ini ya. 5 kali 14, 5 kali 4 20, 0 sampai 2, 5 kali 1, 5 tambah 2 70 ya. Nah, selanjutnya kita lihat peluangnya ya. Nah, di sini yang pernyataannya, peluang dua bilangan terpilih prima lebih kecil dari 1/20. Kemudian peluang dua bilangan genap yang kurang dari peluang dua bilangan yang terpilih genap kurang dari 1/25. Suka dengan videonya? Like dong. Kemudian peluang dua bilangan yang ganjil lebih dari 1/7. Kemudian keempat, peluang jumlah semua bilangan terpilih kurang dari 6 adalah 1/14. Nah, jadi kita lanjut. Peluang dua bilangan prima terpilih adalah di sini kita lanjut saja semua. Kita lihat ini pilihan-pilihannya. Yang pertama adalah 3/35 tadi, kemudian kita bandingkan dengan 1/20. Mana yang lebih besar? Nah, kita bagi 3 dengan 35 ya, 2/35. Berarti karena tidak bisa kita ambil 0, maka di sini menjadi 30. Masih belum bisa, berarti kita kasih 0, lagi menjadi 300. Nah, dari 300 ini bisa kita cari kira-kira berapa pembukar kaliannya dari 35. Jadi kita kali 8 kali 5 40, 0,4, 8 kali 3 28 ya, 280 ya. Nah, hasilnya adalah yang kedua ini 0, yang pertama 0,08. Kemudian yang selanjutnya adalah 1/20 itu jelas caranya, itu 20 di sini 0, menjadi 10, 0, lagi menjadi 100, pasti 5. Jadinya 100. Maka di sini jelas kelihatan bahwa 3/35 lebih besar daripada 1/20. Berarti dia, jadi kita kan katakan lebih kecil ya, juara tulisannya lebih besar. Berarti dia salah. Yang kedua, peluang dua bilangan genap terpilih adalah, nah di sini katakan adalah 3/70 ya. Di sini ada 3/70 yaitu yang tadi yang kita dapatkan. Kemudian apakah dia lebih besar dari 1/25? Ya kita bagi saja ya, seperti ini. 3 dibagi 70 ya, berarti 0, menjadi 30. Ternyata masih kurang, jadi kasih 0, lagi menjadi 300. Nah, 300 di sini kita kali bisa menjadi di sini adalah 4 karena kalau 5 lebih ya, 5 kali 7 350 ya, lebih. Keempat 280. Hasilnya adalah kita kurang menjadi 20. Tambah 0 lagi 1. Nah, kemudian kita cari perkalian yang 70 yang mendekati 200 itu adalah 2 kali 70 140 ya, karena kalau 3 kali 70 210 ya. Berarti di sini 140 ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke sini semana tadi 1/25 ya. 1 dibagi 25. Nah, dari sini 0, masih kurang ya 10. Tambah lagi 0, masih kurang jadi 100. Nah, ini pas 4 ya. 4 ke 25 jadinya 100. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ini lebih besar daripada 0,04. Berarti 3/70 itu lebih besar daripada 125, tapi di ketika kurang ya. Maka di sini hasilnya adalah lebih besar ya, bukan lebih kecil, berarti salah. Selanjutnya yang ketiga, peluang dua bilangan ganjil terpilih adalah ini 3/35, di sini adalah 1/7 atau bisa dikatakan 5/35 ya. Masing-masing kita kali 5 hasilnya, berarti di sini kelihatan bahwa 5/35 itu lebih besar daripada 3/35. Jadi di sini lebih kecil ya. Ini lebih dari. Oh, berarti ternyata kurang ya. Nah, berarti di sini adalah salah juga. Nah, sekarang yang keempat, peluang jumlah bilangan yang terpilih kurang dari 6 adalah 1/14. Sudah jelas tadi 1/14, maka sama. Maka ini adalah benar. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian D. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 6 adalah 1/14. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe.
Tetapkan tujuan yang jelas dan buatlah rencana yang realistis. Fokus pada apa yang kamu ingin capai dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting. Ingat, kesuksesan tidak datang dengan instan, tetapi dengan kerja keras dan konsistensi. Nonem. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.